Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya di channel Opa Habrisam Official. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips cara membuat harness atau rangkaian elektrikal buat kebutuhan otomotif. Apalagi nantinya teman-teman bisa membuat sendiri dan bahkan untuk penghasilan sampingan ya teman-teman. Di video ini saya akan kasih tahu dari materialnya apa saja yang dipakai dan nama partnya yang dipakai. Namun sebelum pada pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, luangkan waktunya sebentar menekan tombol subscribe ya teman-teman, dan like-nya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi untuk teman-teman. Oke, mari ke pembahasannya. Mari fokus ke drawingnya dulu ya teman-teman. Sini soket sambungan kaki 2. Nah, ini gambar soket ya, diilustrasikan ini gambar soket. Nah, ini di dalamnya ini ada dua kabel ya, atau dua wire. Nah, ini kita tarik aja satu ya, itu untuk mewakilin dua kabel ini ya. Seandainya ada 4 kabel pun, misalnya 1, 2, 3, 4 atau 4 pin ya, kita tetap satu ya, untuk mewakilin dari 4. Ada 6, kita tetap satu untuk mewakilin dari 6 kabel ya. Nah, ini ada 2 kabel di sini, ini gambar soketnya ya. Ini kita tarik satu. Nah, ini kita cut off. Cut off maksudnya yang tidak terkupas, hanya potong saja. Seperti ini. Ya. Ini cut off. Kalau di stripping, di sini kita kasih stripping berapa. Ya, dan seterusnya. Jadi untuk pembacaan drawingnya seperti itu. Nah, ini di belakang soket ya, atau di pinggir soket lah ya. Ini kita tarik ya, maksudnya dari sini ya. Ini kita tarik ya, kita tarik kursornya ini buat tanda awal pengukuran ya. Nah, ini kita tarik lagi, baru kita sampai titik cut off-nya. Itu untuk pengukuran, untuk cara mengukurnya. Misalnya kita ukur dari sini ke sini itu 110 mili ya, ini pakai milimeter. Nah, untuk kedepannya ini kita tinggal tambahkan, misalnya mau tambah 10 kah, atau tambah 15 kah, atau tambah 20 kah ya. Misalnya kita tambah 10, berarti kita tambah 10 jadi ada 120 milimeter ya. Nantinya kalau memang kita akan proses length cuttingnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk soket ya. Untuk drawing itu pandangan depan ya, seperti ini nih ya. Nah, ini pandangan depan ya. Jadi ini pandangan depan untuk drawing ya. Oke, terus kita lanjut untuk huruf S ini adalah soket ya. Ini soket, dia menggunakan soket apa untuk proses di soket sambungan kaki 2 ini ya. Oh, ternyata dia menggunakan soket GSFL 82110-2 black atau hitam ya. 2 ini pin ya, 2 pin ya. Mungkin bagi pemula cara pembacaan soketnya seperti itu. Mungkin bagi yang rekan-rekan udah mengerti,
sudah jelas mungkin dia ya untuk pembacaan seperti ini. Jadi untuk pemula misalnya di sini strip 2 ya berarti 2 pin, strip 3 pin, strip 4 pin. Nah, sini warna apa? Natural kah? Warna black kah? Warna red kah? Ya, atau merah seperti itu. Terus kita lanjut ke T ya. T ini terminal. Ya. Terminal dia menggunakan terminal 604152 strip 0 ya, yang kuning. Nah, terminal ini dia akan masuk ke sini ya. Ke soket ini ya. Jadi untuk terminalnya ini memang dia berpasangan dengan soketnya, dengan soket GSFL. Jadi nggak terminal sembarangan, misalnya asal terminal gitu ya, masuk sini tuh nggak bisa. Nah, untuk masuk ke soket ini biasanya dia ada locknya ya, terminalnya. Nih, ini lock nih ya. Ini lock itu dia biar connect, dia nyangkut ke lubang soketnya ya, dia akan dikaitkan. Jadi ketika dia masuk dan dia dikeluarkan susah kecuali dengan menggunakan tool baru dia. Nah, setelah menggunakan tool ini seharusnya diangkat lagi ya, ini dia harus diangkat lagi. Untuk apa? Untuk masuk ke soket kembali ya, dan mengunci di situ ya. Jadi terminalnya nggak terminal sembarang ya. Oh, ini terminal ini nih misalnya bentuknya sama tapi nggak ada ini, nggak apa-apa, nggak bisa. Nanti kalau nggak ada locknya ini, ketika dia masuk terus saat di unit ya dipasang, dia akan bergerak ya, dan dia juga akan keluar. Nah, ini kendala ya, jadi masalah nantinya ya. Jadi terminal itu yang ada locknya, tujuannya dia buat kunci di dalam soketnya ya. Oke, untuk drawing soket sambungan kaki 2 ya, black ya, soketnya black atau natural ya, sama seperti ini ya untuk cara membacanya yang saya sebutkan dari awal sampai tadi ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke fokus cutting ya. Nah, di sini kan udah tertera nih gambar ya, gambar soket plus garis untuk panjang kabelnya nih di sini nih ya. Nah, ini saya coba tambahkan 10 aja ya. Jadi 120 mili. Dari mana? Dari kita ngambil ke depan ini 10 ya, kita nggak usah banyak-banyak, ambil 10 aja. Ini tetap cut off ya, ini tetap cut off. Nah, ini urutan apa namanya, wire-nya atau kabelnya itu 1 2, ini 1 2 ya. Oke, setelah kita melihat gambar ini yang akan kita potong, kita prepare dulu nih mesinnya nih ya. Di sini ya, kita prepare dulu mesinnya nih. Kita mau gunain mesin apa nih? Mesin yang otomatis cutting langsung stripping atau dikupas, ini namanya mesin casting. Kalau kita mau cepat nih ya, jadi mesin itu udah kita setting dimensinya, udah kita setting strippingnya sesuai terminal atau skunnya yang akan di crimping nanti ya. Nah, ini mesin casting. Kalau mau pakai mesin casting ya dia otomatis nih langsung cutting, stripping udah langsung keluar ya. Nah, yang kedua ini kalau kita menggunakan gunting ya, kita mesti potong dulu ya, ukur dulu ya, otomatis diukur dulu panjangnya 120, baru kita potong, baru kita kupas lagi di sini stripping ya. Itu dengan menggunakan gunting ya, manual. Kalau mesin ya, mesin casting atau mesin potong ini dia cepat, langsung
stripping udah keluar seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan gunting, potong dulu, setelah potong baru stripping lagi ya. Kerja 2 kali. Nah, di kupas pun pakai stripper ya. Dia habis gunting nih, pakai stripper, di setting mau strippingnya berapa nih, 5, dia di setting 5, dia akan keluarnya 5 mili ya. Nah, kalau udah total keseluruhannya dia menggunakan penggaris, bener nggak, panjangnya 120 mili ya. Ini untuk toolingnya. Kalau untuk kabelnya dia biasanya menggunakan 0,5 ya. Jenis wire-nya jenis wire APS 0,5 ya. Biasanya seperti itu. Atau AV 0,5 ya. Itu nggak masalah. Nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut ke fokus crimping ya teman-teman. Tadi udah kita bahas fokus ke cutting, sekarang fokus ke crimping ya, atau menjepit skun nih atau terminal. Oke, sebelumnya mesti kita siapkan dari mesin-mesinnya ya, atau toolingnya. Yang pertama itu mesin crimping. Mesin crimping itu dia otomatis ya, otomatis menjepit ya dengan menggunakan applicator. Ini applicator ini rumahnya dan mesin crimping terpisah, terus ditambah dengan applicator. Nah, applicator ini dia ada anvil, ada wire crimper ya. Jadi misalnya kita mau crimping 604152 ya, applicatornya mesti 604152. Kalau beda terminal ya berarti kita mesti rubah di anvil dan wire crimpernya ya. Ibarat kata dia untuk mencetak gitu loh, mencetak mesin yang dia inginkan. Jadi mesin crimping dia satu rumahnya ntar dengan applicator ya. Jadi kalau cuma mesin crimping doang nggak bisa tanpa applicator ya. Terus yang ketiga ini crimper. Crimper ini secara manual ya teman-teman. Kalau yang tadi ini 1-2 ini dia secara otomatis ya, menggunakan mesin. Nah, ini crimper dia manual ya. Jadi crimper untuk menjepit juga dengan ketentuannya harus bagus fisiknya, terus harus kencang, tidak mengganggu saat di insert ke soket ya. Terus yang micrometer ini ada hubungannya sama mesin crimping dan applicator. Jadi micrometer ini dia untuk melihat kondisi setelah di crimping ya. Nah, ini kondisinya apa yang dicek di micrometer. Ini yang tengah ya. Ini kan ada, sebentar saya zoom dulu ya. Nah, ini ada yang tengah dan ada yang di belakang ya. Kalau yang tengah ini namanya cream high conductor ya. Jadi nanti dicek dengan mikro berapa standarnya ya. Misalnya 1,23, toleransi plus minus berapa ya. Terus di sini namanya cream high insulation, dia jadi ngejepit wire atau kabel ya, insulation ya. Jadi cream high insulation. Nah, di sini juga dia menggunakan standarnya. Standar berapa? Misalnya 2,40 plus minus berapa gitu. Jadi tertera ada di micrometer ya, yang digital. Seperti itu. Tapi kalau untuk pakai crimper ya dia hanya ngejepit, kondisinya yang penting menjepit, terus insulationnya juga yang penting ngejepit.
Kalau pakai micrometer dengan crimper itu nggak nyambung, ya. Jadi dia di sini feeling kuat apa enggak nih kan gitu. Terus yang kelima ini pull test, ya, pull test atau tarikan. Kalau rekan-rekan membuatnya dengan crimper, kalau bisa di pull test atau tarikannya semana. Misalnya 0,5 7 kilo, ya, 0,85 misalnya, atau 0,85 9 kilo, seperti itu. Tapi kalau untuk aftermarket biasanya itu hanya menjepit, yang penting keras, terus insulasinya pun yang penting kuat, itu aja. Dia pakai tangan, biasanya pakai feeling, pakai tangan, oh ini keras nih, udah biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk lebih sempurna, ya ini menggunakan mesin otomatis, ya, otomatis ngerimpingnya atau ngejepitnya dengan applicator, ya. Nah intinya nanti dia ngesetnya ke micrometer dia. Setelah itu di pull test atau tarikannya berapa sih gitu, ya. Untuk yang fokus ke kualitas. Walaupun kalian misalnya rekan-rekan memakai crimper, ya paling nggak finishingnya harus bagus, kualitasnya juga bisa dijamin, ya, dan masuk ke soketnya pun nggak ada masalah, ya. Nah jadi hasilnya kalau udah di crimping, ya seperti ini, ya. Tadi kabel yang kita potong, terus dia dipasang skun atau terminal, ya. Oke, setelah ini, ya, itu baru kita mulai insert namanya, ya. Insert nih seperti itu. Jadi ntar masuk ke ke lubang soketnya nih, ya. Jadi kita udah crimping misalnya, oh locknya udah bagus, crimp high konduktornya udah bagus, crimp high insulationnya dia udah bagus, baru kita siap di insert, ya. Nah untuk insertnya tadi kan kita udah buat drawingnya nih, seperti ini ya, tadi kan gitu ya. Ini pandangannya, kita pandangan depan nih, ya. Ini kabelnya nih GY gray, ya, kita udah buat. Terus blue white LW ini blue white, ya, biru, ada strip putihnya, ya, seperti itu. Nah untuk mau insert nih pandangan kita seperti ini dulu. Oh graynya ada di mana nih? Oh dia graynya nih ada di sebelah kiri, ya. Nah kita balik nih, ya, kita ingetin nih, oh ada di sini nih, ya. Udah kita masukin. Nah untuk masukinnya, ya, kita punya standar nih rekan-rekan atau teman-teman, ya. Kalau untuk masukin jangan hanya sembarangan masukin, ya. Di sini kan ada lock nih, ya, lock. Nah di soket pun dia ada guratan 2 gini, ya. Ya, ada guratan 2. Nah yang ini kan lurus rata. Nah ini ada guratan 2 tuh, ya. Jadi untuk nginsetnya kita harus ngeliat guratan ini nih, ya, seperti ini. Jadi dia nyambung nih lock sama guratannya nih, ya, seperti ini nih, jangan begini, ya. Masuk, memang dia masuk karena kerat, ya, ketika di dalam itu keras gitu, ya. Tapi setelah dipasang ke unit, ya, karena dia nggak ada fungsinya, cuman hanya keras doang, locknya nggak nempel ke lock socket, dia lama-lama akan mundur, ya, atau mondol, ya, dia mundur. Nah ini jadi ada instrumen yang di motor itu ada yang berkedip, kadang nggak, kadang berkedip, terus kok nggak berkedip gitu. Padahal sepele, dia cuman ini salah di insert, ya. Jadi insertnya itu lock, ya, ini lock nih, lock terminal ketemu dengan 2 guratan ini, ya, 2 guratan. Jadi gitu. Seperti ini nih misalnya nih. Ya, ini udah saya masukin. Nah,
dia akan bunyi. Saat masukin itu tekan nih, tekan ya. Dia pasti akan bunyi klik. Kita tarik sama tangan. Oh, berarti ini udah ngait ke lock soketnya ya. Seperti itu. Yang kedua pun sama. Ya, ini ada guratan 2 sama locknya nih. Jangan seperti ini yang saya bilang tadi ya. Nah, jadi matching, jadi lock in lock terminal sama guratan 2 soket ini ya. Itu untuk menandakan bahwa di sini loh lock soketnya gitu. Ya. Nah, kita masukin. Nah, dia akan bunyi nih. Kita rasakan tuh bunyi tuh. Baru tarik. Oh, berarti udah oke nih. Nah, ini saya jamin ya, ketika dipasang ke unit ini nggak akan mundur. Ya, saya jamin. Karena udah sesuai dengan kualitas insert terminal ke dalam soketnya ya. Oke, dari saya itu aja rekan-rekan, cara membuat soket sambungan 2 ya. Semoga rekan-rekan bisa dapat membuatnya dan bisa untuk buat sendiri ya, untuk buat sendiri dan juga bisa jadi penghasilan tambahan ya. Oke, setelah ini udah kita siap jual ya rekan-rekan. Oke, dari saya itu aja rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton ke channel saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa klik subscribe ya, tekan tombol lonceng dan like ya teman-teman, plus komen. Oke, dari saya terima kasih.